Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mari kita lanjutkan kembali kajian singkat 10 menit kitab Al-Azkar. Kita sampai di halaman 104. Ya, cetakan Darul Minhaj. Kita sampai di faslun fi bayani ma tusannal qira'atu bihi ba'dal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal tentang fi bayani ma tusannal qira'atu ba'dal Fatihati, yaitu penjelasan mengenai apa yang disunnahkan dibaca setelah surat Al-Fatihah. Nah, dalam surat-surat tertentu apakah ada surat-surat khusus yang mestinya dibaca, yang disunnahkan dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Wasunnatu, adapun sunnahnya, antakuna suratu fis subhi wa zuhri min tiwalil mufassal. Begitu. Sunnahnya adalah hendaklah surat yang dibaca di sholat subuh dan sholat zuhur itu surat-surat yang panjang. Nah, min tiwalil mufassal. Surat-surat yang panjang. Wa fil asri walang isya'i min ausatil mufassal, dan di surat asar dan surat isya yaitu di surat-surat yang pendek-pendek, kan begitu. Di pertengahan pendek, bukan benar-benar ya. Nah, di pertengahan pendek-pendek. Jadi misalnya kalau di sini dicontohkan, kalau di sholat zuhur, di sholat subuh dengan sholat apa tadi, dengan sholat subuh dengan sholat zuhur, sholat subuh dan sholat zuhur itu suratnya seperti surat At-Tur atau surat Al-Mursalat, dan begitu. Gitu. Atau surat Ad-Dukhan gitu. Nah, gitu itu apa namanya, yang memang panjang, kan begitu, surat-surat yang panjang. Kalau yang yang surat asar dan surat isya ya tengah-tengah, enggak begitu panjang, enggak begitu pendek. Wa fil maghribi min qisaril mufassal, dan di surat maghrib itu yang surat yang pendek-pendek saja. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik illa ay ya'lama annal ma'mumina yu'thiruna tatwil. Adapun jika seorang dia itu kondisinya jadi imam, ya pas ya mestinya dia itu meringankan dengan bacaan-bacanya lebih pendek, kecuali jika dia mengetahui bahwa makmumnya itu lebih memilih bacaan panjang. Jarang tapi kalau zaman sekarang ya pengennya bacanya pendek-pendek. Nanti apalagi sholat tarawih sebentar lagi, 1 bulan lagi bulan Ramadan gitu. Wasunnatu, adapun sunnahnya ayaqra'a fir raq'atil ula min sholati subhi yaumal jumu'ati surata Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa fis saniyati hal ata 'alal insani. Wa yaqra'uhuma bikamalihima gitu. Sunnahnya seseorang ini membaca di rakaat awal di sholat subuh di hari Jumat. Jumat pagi sholat subuh itu mestinya rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, kan begitu. Dan surat yang kedua adalah wa fis saniyati hal ata 'alal insani gitu. Surat Al-Insan ya, di surat pertama itu surat As-Sajdah, di surat yang kedua adalah surat Al-Insan gitu. Dan mestinya sunnahnya dibaca semuanya. Misalnya saya bukakan surat Al-Insan. Nah, Al-Insan hal atang al-insani khairun nadhari lam yakun syai'un madhkur. Dibaca jadi rakaat pertama itu As-Sajdah itu lengkap, rakaat kedua Al-Insan lengkap. Wa amma yaf'aluhu ba'dun nasi min al-iktisari 'ala ba'dihima fa khilafus sunnah. Sedangkan ada sebagian orang yang melakukan setengah rakaat pertama As-Sajdah lalu setengah rakaat kedua itu As-Sajdah lagi, yaitu itu apa namanya, enggak sesuai sunnah lah. Was sunnatu ayaqra'a fi sholatil 'idi wal istisqa'i fi raq'atil ula ba'dal Fatihati qaf wa fi tsaniyati iqtarabatis sa'ah. Wa in sya'a qara'a fil ula sabbi isma rabbik wa fi tsaniyati hal ata haditsul ghasyah fakilahuma sunnatun. Nah, yang sunnah lagi di sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, atau sholat istisqa di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Qaf. Surat yang kedua adalah membaca iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ini surat apa ini? Surat iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
Saya bilang apa iktarobati sangat uang syakol komar surat al komar sepertinya surat al komar. Nah, ya surat Al-Qamar ya. Jadi rakaat pertama surat Al-Qaf, surat Qaf, lalu kemudian surat rakaat yang kedua adalah surat Al-Qamar. Jika seseorang menghendaki maka boleh diganti dengan surat Sabbihisma Rabbikal, surat Al-A'la, yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Kedua-duanya adalah sunnah. Biasanya kalau surat Id itu boleh membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Wa sunnatu ayaqra'a fil ula min surat al-Jum'ah surat al-Jum'ah wa fisaniyati al-munafiqun wa isya'a fil ula sabbih wa fisaniyati hal ata fakilahuma sunnah. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat itu rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun atau surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Kedua-duanya adalah sunnah. Wa yadril iktisara ala ba'di surati fi hadil mawadhi, dan ya hati-hati, maksudnya ya kalau bisa diusahakan untuk tidak meringkas sebagian surat di tempat-tempat tertentu ini. Fa'in arada takhfif daraja qira'atahu min ghairi hadzaromah. Jadi kalau memang dia mengendaki, kok bacaannya suratnya panjang-panjang tapi pengen ringan begitu, pengen ringan, ya mestinya dia itu bacanya itu agak cepat gitu, bacanya agak cepat, tapi tetap memperhatikan tajwid dan makhrajnya kan begitu. Wa sunnatu an yaqra'a fi raq'atay sunnatul fajri fil ula ba'da fatihati qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al ayah. Hafizannya di qul ya ayyuhal kitab ta'alu ila kalimatin sawa al ayah wa isya'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa hafizannya di qul wallahu ahad fa kilahuma sahha fi sahih muslimin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Wa yaqra'u fi raq'atay sunnatul maghrib wa raq'atay tawaf wal istikharah fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa hafizannya di qul wallahu ahad. Nah, bagi seseorang nih pengen sunnahnya itu kalau membaca di sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh, itu setelah Al-Fatihah membaca surat Qulu amanna billah Al-Baqarah ayat 136. Begitu. Lalu kemudian di rakaat kedua itu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana dan seterusnya. Itu sunnahnya, atau diganti dengan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Keduanya adalah sunnah, Nabi pernah melakukannya. Dan Nabi juga pernah membaca di 2 rakaat maghrib, ya maksudnya di ba'diyah maghrib, atau 2 rakaat tawaf atau istikharah, yaitu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa amal witru, adapun salat witir fa idza autara bi thalathi rakaat qara'a fil ula ba'da Fatihah sabbihisma rabbikal a'la wa fi saniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi sajdati qul huwallahu ahad ma'al muawwidhatain. Wa kullu hadha alladhi dzakarnahu ja'at bihi ahaditsu fi sahih wa ghairu masyhuratun istaghnainaha bi syuhratiha an dzikriha wallahu a'lam. Adapun seseorang jika pengen sholat witir, jika dia witirnya 3 rakaat, maksudnya witirnya 3 rakaat ini berarti dia bukan 1 rakaat. Kalau 1 rakaat boleh nggak witir? Boleh. Begitu. Tapi kalau dia witirnya 3 rakaat, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Semua yang kita sebutkan ini, yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, ada hadis yang sahih, yang masyhur, yang dimana beliau tidak menyebutkan lagi karena memang hadisnya sudah masyhur untuk disebutkan. Nah, faslun fi man taraka qira'atul masnuni fil ulama yaf'aluhu fis saniyah. Nah, sekarang kan tadi sunnahnya nih rakaat pertama membaca surat ini, rakaat kedua membaca surat ini. Nah, kalau dia di rakaat pertama tidak sesuai sunnah, tidak sesuai yang dianjurkan ketika misalnya sholat id, ketika misalnya sholat istisqa, sholat sholat Jumat, atau sholat 2 rakaat fajar atau sholat witir, di rakaat pertama enggak baca sesuai anjuran. Nah, itu bagaimana? Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf tadi agak lama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.